Bismillah, perkenalkan saya Amri Amsyari Said, pengajar praktik program guru penggerak angkatan kelima dari Kota Makassar. Salah satu tugas yang dibebankan kepada calon guru penggerak adalah membuat portofolio digital. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat portofolio digital dengan menggunakan Google Sites, ya, fasilitas yang disediakan oleh Google. Nah, ada beberapa cara yang kita dapat gunakan untuk mengakses Google Sites. Ya, yang pertama, ya, di beranda Google Chrome, ya kita masuk di bagian sudut kanan atas, ya kita bisa pilih Google Sites, ya di bagian ini. Kalau misal tidak muncul Google Site seperti milik saya sekarang, uh, kita bisa pilih More from Google, ya. Lalu di bagian semua fasilitas yang disediakan Google, ya kita bisa pilih Sites, ya Google Sites. Oke, maka karena saya sudah login, maka otomatis masuk ke beranda Google Sites. Ya, kalau misal Anda belum login, ya seperti biasa Anda akan diminta memasukkan email, ya password. Ya setelah itu maka langsung diarahkan ke halaman beranda ini. Cara kedua adalah cara sederhana, ya kita pilih, kita cari di Google Sites, ya. Ya, yang paling atas pasti adalah halaman login Google Sites, ya kita klik, maka sama seperti di atas, sama seperti sebelumnya, ya kita masuk ke beranda Google Sites, atau boleh kita langsung ketik, ya untuk masuk ke linknya, link Google Sites, ya sites.google.com. Oke, sama masuk ke beranda Google Sites. Ya, tapi sekali lagi karena saya sudah login, maka otomatis masuk ke bagian beranda. Kalau Anda belum login, ya maka masukkan email, masukkan password Google Anda. Setelahnya, maka pasti diarahkan ke halaman ini. Nah, di halaman Google Sites, sebenarnya kita sudah disediakan template, ya siap edit, ya dari Google. Ada banyak template yang bisa kita gunakan. Ya. Oke, tapi kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat Google Sites, ya, atau portofolio digital kita dari template yang kosong. Ya, karena setelah kita mengetahui bagaimana membuat sites atau halaman dari template kosong, maka otomatis nanti kita akan lebih mudah menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh Google kalau nantinya kita butuh. Nah, untuk memulai, ya kita bisa klik tanda plus di sini di bagian kosong. Oke, maka otomatis kita akan diarahkan ke halaman baru. Ya. Ini adalah tampak default dari halaman baru Google Sites kita. Ya. Nah, kita lihat apa yang diinginkan oleh portofolio digital dari program guru penggerak. Jadi portofolio digital kita harus berisikan profil guru penggerak, artefak aksi nyata, boleh juga ditambahkan dengan publikasi, sertifikasi, dan pendidikan, kemudian umpan balik. Nah, kita akan contohkan ya bagaimana cara membuat halaman. Ya, jadi kita contohkan membuat 5 halaman ini. Ya, jadi yang pertama, ya kita akan masuk ke halaman. Ya, sebelum kita belajar bagaimana menyisipkannya, jadi kita siapkan halaman-halaman yang kita butuhkan. Ya, sebelum kita menyisipkan isi dari halaman ini. Tapi ini urutannya terserah, ya. Urutannya bukan kewajiban. Nanti kalau kita sudah belajar, maka kalau kita sudah paham, maka urutannya boleh dibolak-balik. Apakah menyisipkan dulu atau membuat halaman dulu?
boleh terserah. Yang pertama halaman muka, ya kita boleh ganti misalnya namanya dengan kita klik tanda 3 properti, ya halaman pertama yang diinginkan tadi adalah profil 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 calon guru penggerak. Ya, kita jadikan profil sebagai halaman utama. Oke. Untuk menambahkan halaman baru, ya kita pilih tanda plus, icon plus di bagian ini. Oke. Kita klik, ya lalu kita masukkan judul halaman baru, ya misal kita copy dari sini atau boleh diketik langsung artefak sinyata. Oke. Jadi kita sudah punya 2 halaman, ya. Kita sekalian membuat untuk semua yang diminta. Oke, langkahnya sama, kita pilih icon plus, ya. Kita beri nama halaman kita. Oke. Kita pilih plus, ya. Lalu kita ketik nama, ya, dari halaman kita, ya, nama yang kita inginkan. Oke. Terakhir, umpan balik. Oke. Nah, kita lihat urutan dari halaman kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Harusnya kan profil guru penggerak, lalu artefak, lalu publikasi, tapi di sini ya berurutan sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya. Nah, boleh kita untuk memindahkannya kita klik tahan, lalu bisa ditarik. Ya, oke. Jadi klik tahan, tarik. Ya, sampai ke ikonnya seperti ini ya. Oke. Publikasi. Umpan balik terakhir. Nah, ini harusnya sudah benar. Oke. Nah, kita mulai mengedit halaman pertama dari profil guru penggerak. Yang pertama, kita bisa mengedit judul kita, ya, judul halaman kita. Bisa kita buat dengan portofolio. Misal nama kita, saya contohkan dengan nama saya, Amri Amsyari Said. Oke. Nah, di bagian ini, di bagian header, ya kita bisa mengedit bagian ini, ya, dengan mengubah gambarnya, oke, atau mengubah jenis headernya. Misal kita ubah jenis header, misal spanduk besar, oke, atau sampul, atau hanya judul, oke. Kita juga bisa mengubah latar belakang dari header ini. Ya, misal kita punya gambar yang ingin kita upload, boleh kita pilih upload. Oke, tapi kali ini saya contohkan dengan pilih gambar karena Google juga menyediakan gambar yang cukup bagus sebagai latar. Saya pilih asal saja sebagai contoh, misal saya pilih ini. Oke. Nah, kita ganti judul halamannya karena ini judul halaman profil guru penggerak, maka kita ubah judul halamannya seperti itu juga. Oke. Nah, di bagian ini kita bisa ubah ukurannya, ya, jenis huruf dan seterusnya. Ya, sama seperti ketika kita mengetik di aplikasi Microsoft Word misalnya. Hitam.
Oke, contohnya seperti ini. Nah, untuk menambahkan isian dari halaman kita, ya, ini ada isian yang bisa kita pilih, ya. Kotak teks berarti kita ingin menambahkan teks. Oke, contohnya, ya, jadi kita klik maka otomatis muncul di sini. Ya, jenis teksnya bisa kita pilih apakah dia sebagai judul, ya, judul kedua, subjudul, atau teks normal atau teks kecil. Oke, contoh karena yang paling atas, kita pilih judul, misal biodata. Biodata. Oke. Nah, kita bisa pilih ya, apakah kita ingin rata tengah, ya, rata kiri kanan, dan seterusnya. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan gambar, ya. Misal saya ingin memasukkan gambar karena ini bagian profil, ya mungkin bagus kita tambahkan gambar wajah kita. Oke. Ya. Kita bisa klik dan drag ya untuk menyesuaikan posisinya. Oke. Jadi kita klik, tahan, kita drag, menyesuaikan posisinya sesuai yang kita inginkan. Ya. Misal kalau kita ingin hapus, ya boleh bagian atas, ya kita hapus. Ya, kita mau crop, boleh kita klik gunting, crop, ya lalu sesuaikan scale-nya. Oke, tanda centang jika sudah sesuai. Atau kita ingin tampilan full foto tersebut, maka kita klik burung pangkas. Oke. Kalau kita ingin ketika foto ini diklik, maka menuju ke suatu link, ya bisa kita tambahkan link di sini. Ya, boleh juga menuju halaman yang kita sudah buat tadi. Oke. Contoh, kita contoh hapus. Oke. Jadi kita ingin hapus, dihapus. Nah, di bagian ini kita juga disediakan blokir konten, ya, yang sudah disiapkan oleh Google. Ya. Misal kita pilih ini, ya maka template bloknya sudah disediakan. Kita sisa tambah menyesuaikan. Kalau kita salah klik, misalnya kita ingin hapus, sama seperti tadi kita hapus. Oke. Nah, ini di bagian bawah sama seperti sisipan-sisipan ya yang bisa kita masukkan ya di bagian grup yang dapat dicutkan ya. Ini adalah apa namanya ya, istilahnya scroll down ya. Jadi kalau kita tidak pilih, maka dia tidak, bagian bawah dari ini tidak akan tampil. Misal ya, contoh saja ya. Ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia bagian bawah akan muncul ketika kita klik. Ya. Oke. Kemudian ada daftar isi. Oke, daftar isi ini akan otomatis terisi ketika kita tambah judul. Ya. Misal kita tambahkan judul, teks normal judul apa ya? Pengalaman. Laman. Lihat di bagian atas otomatis tertambah di bagian daftar isi karena kita tambahkan judul di bawah. Oke. Hapus. Kemudian ada carousel gambar. Carousel ini adalah gambar yang kita bisa geser. Misal kita mau tampilkan gambar-gambar kita. Atau saya contohkan beberapa gambar. Ya. Saya pilih random saja. Oke, sisipkan. Oke. Maka saat terupload, gambar ini akan bisa digeser. Ya.
ke gambar kedua dan seterusnya. Oke. Ya, misal kita preview, akan ada tombol seperti ini. Kita bisa klik. Ya, jadi ketika kita pilih carousel, tampilannya akan seperti ini. Kalau di HP tampilannya seperti ini. Oke, kita keluar dari preview. Kita hapus lagi. Ya. Kemudian ada tombol. Ya, tombol ini ya tombol. Bagaimana penjelasan tombol? Ya, misal kita ingin tambahkan tombol apa ya? Hubungi saya. Hubungi saya. Ya. Maka kita bisa masukkan link misal WA kita di sini ya. wa.me 628971389992. Sisipkan. Oke. Maka ini akan jadi tombol. Oke, kita preview. Ya, kalau diklik ya ini otomatis ke WA karena linknya adalah link WA. Oke. Kemudian ada pemisah. Ya, pemisah adalah garis ya seperti ini. Kalau kita ingin membuat pemisah antara misal bagian atas dengan bagian bawah, ya kita bisa klik pemisah. Kemudian placeholder, ya ini adalah untuk menambahkan sesuatu. Ya, pilihannya ada upload gambar dari Drive atau dari YouTube, kalender, peta. Ya, kita contohkan dari YouTube, ya yang telah diupload. Saya tidak punya video yang diupload, misal dari link, ya misal guru penggerak. Ya. Misal aksi nyata kita upload di YouTube, maka kita bisa cari aksi nyata kita di sini. Ya, tapi kalau kita upload dengan akun yang sama, video kita akan muncul di sini. Ya, tapi karena akun ini saya tidak punya channel YouTube, maka tidak ada video di sini. Oke. Nah, misal guru penggerak. Ya, kali ini saya contohkan dengan video dari orang saja. Oke, maka akan muncul link YouTube. Ya, lebarnya kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Ya, dengan klik dan drag titik-titik di setiap sudut placeholder ini. Oke. Kemudian slide, ya umumnya semua sampai ke bawah sama ya. Ini dokumen semuanya akan mengarah ke Google Drive. Ya, dokumen kalau kita ingin memasukkan dokumen yang kita sudah simpan di Google Drive kita, bisa kita klik dokumen. Kita punya slide yang kita sudah simpan di Google Drive kita bisa pilih slide. Ya, kita punya file spreadsheet di halaman Drive kita, boleh, dan seterusnya sampai diagram. Oke. Nah, karena ini bagian profil, kita contohkan membuat profil. Oke, saya ingin coba pakai blokir konten yang tersedia. Oke, yang ini saya hapus. Saya pilih tambahkan foto, ya karena profil. Ya, saya pilih upload. Lalu saya pilih foto yang saya inginkan. Oke. Tampilannya tidak sesuai, maka kita boleh pilih gunting, ya lalu menyesuaikan tampilan yang kita inginkan. Oke, lalu kita klik benar. Oke, misal kita tulis perkenalkan, saya Amri
Amsyari Said CGP dari kota Makassar. Ini sebagai contoh saja ya. Oke. Apa ya? Hobi. Ya, misal kita tidak inginkan bagian ini, kita hapus saja. Hapus. Oke. Maka bagian atas profil kita. Nah, kita ingin menambahkan, ya walaupun sudah ada di bagian atas, kita di bagian profil, kita ingin membuat halaman untuk loncat ke bagian halaman yang lain. Ya, boleh kita tambahkan di sini. Ya. Misal ini. Oke. Kita tambahkan. Oke, linknya. Misal ini kolom untuk lompat ke halaman artefak aksi nyata. Oke, ini kolom untuk lompat ke publikasi. Ini kolom, ya kita pilih ini untuk sertifikasi pendidikan. Dan terakhir, kolom untuk lompat ke bagian umpan balik. Oke. Untuk lebih menarik, ya gambarnya kita sesuaikan. Kita bisa pilih dari Google. Oke. Bisa kita pilih sebenarnya aksi nyata. Tidak ada file. Oh ini dari URL penelusuran. Ya kita tadi tidak ada karena kita cari di Google Drive kita. Ya, kalau kita punya gambar di Google Drive, ya boleh langsung. Kalau kita tidak punya, ya kita pilih di sini. Penelusuran gambar nyata. Ya ini sebagai contoh saja ya. Nanti ya saat kita membuat ini, ya kita bisa sesuaikan lebih sesuai. Karena ini sebagai contoh, ya sebagai contoh saja. Oke. Sisipkan. Oke, ini sebagai contoh saja, tidak terlalu sesuai dengan judulnya. Oke. Oke, maka ketika bagian ini diklik, ya bagian aksi nyata diklik, oke, atau gambarnya kita juga bisa sesuaikan, ya. Nah, ini aksi nyata. Oke, jadi ketika gambar atau tulisannya diklik, ya, maka akan beralih ke halaman yang kita inginkan. Notifikasi. Umpan balik. Oke, kita tes di preview. Ya, perhatiin jauh. Oke. Coba kita klik gambarnya. Oke, otomatis mengarah ke halaman artefak aksi nyata. Oke, di bagian ini kita kembali ke profil. Nah, kita coba bagian umpan balik gambarnya. Oke, mengarah. Ya, sudah benar. Oke, jadi bagian profil kita ya kita anggap sudah selesai.
Ya, kalau ada yang dianggap butuh ditambahkan, silakan ditambahkan, namun dasar-dasar pembuatan halamannya adalah seperti itu. Ya, jadi begitupun dengan misal aksi nyata. Ya, aksi nyata karena biasanya kita terdiri dari eh, 3 modul, ya boleh halamannya ditambahkan. Tambahkan halaman, misal modul 1. Ya, oke, selesai. Nah, kita ingin bagian modul 1 ini adalah submenu dari artefak aksi nyata. Maka kita klik, tahan, ya, lalu sampai bentuknya seperti ini. Ya, pertanda dia akan masuk ke menu artefak aksi nyata. Oke, jadi bagian artefak aksi nyata bisa di scroll down. Nah, kita duplikat halaman, ya, kita ganti misalnya modul 2. Oke, kemudian duplikasi halaman modul 3. Oke. Nah, di bagian aksi nyata, ya kita bisa tambahkan, sisipkan kembali seperti sebelumnya, sisipkan, ya sama seperti sebelumnya. Kita bisa sisipkan gambar YouTube dan seterusnya. Ya, mungkin supaya lebih indah kita bisa tambahkan um, menu untuk batu loncatan ke halaman modul, ya modul, ya kita tambahkan link, ya, modul 1 terapkan, yang ini modul 2 terapkan, yang ini modul 3 terapkan. Ya, kita bisa memberi keterangan singkat tentang apa yang kita lakukan, aksi nyata apa yang kita lakukan di modul 1. Ya, kalau kita tidak butuhkan kita bisa hapus dan seterusnya. Ya. Bagian ini sama seperti tadi. Ya, kita pilih gambar atau kita ingin masukkan contoh aksi nyata yang kita lakukan di modul 1, ya, yang telah kita upload ke YouTube, ya, kita bisa ambil dari video kita. Ya, ingat kalau kita upload video dengan menggunakan akun ini akan muncul seperti ini, tapi kalau kita menggunakan akun lain misalnya, kita bisa search video tersebut. Ya, kita masukkan saja linknya, link video tersebut, lalu kita pilih. Ya, contoh karena belum ada, kita gunakan video yang sudah terupload di YouTube. Ya, kita pilih. Oke, maka akan otomatis seperti ini. Ya, atau kita mau ganti, ya, misal dengan gambar. Ya, oh ya, Ctrl Z dan Ctrl Y juga berlaku, ya. Ctrl Z, ya, Ctrl Y berlaku di sini. Kita tambah, misalnya upload dan seterusnya. Ya, mulai dari sini tergantung kreasi masing-masing. Oke. Misal kita mau tambahkan di halaman modul 1, ya, modul 1 yang kita lakukan adalah misal dalam bentuk video, ya, maka kita sisipkan, misal sisipkan YouTube. Oke, kita cari. Ya, ingat video kita harus telah diupload di YouTube sebelumnya, ya, agar kita bisa cari seperti ini. Oke, lalu kita bisa ubah ukurannya semau kita, ya, kita sisa klik dan drag dan seterusnya. Oke, kita bisa variasikan dengan apapun yang di sini. Oke, kita bisa ganti headernya, ubah headernya sama seperti di awal tadi. Kemudian yang terakhir, ya, di bagian
ini untuk mempercantik, ya boleh kita mengganti tema dari halaman kita. Ada beberapa tema yang disediakan oleh Google, yang kita pilih yang menurut kita sesuai. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bagikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.